Alih digital yang diajukan Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Tono Saksono menilai Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa merupakan aset bangsa. Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam gelar perkara khusus pada Senin 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan pada saat itu dirinya mengucapkan bahwa ia menjelaskan ketiga orang ini adalah aset bangsa yang jarang sekali orang yang punya keahlian seperti mereka bertiga ini. Menurutnya, jika Roy Suryo CS ditahan dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ketiganya tidak bisa menularkan keahliannya. Jadi seharusnya menurut dia orang-orang seperti ini, anak-anak muda seperti ini harus dirawat, diberi fasilitas, dikembangbiakan ilmunya, agar banyak anak-anak muda yang tertarik untuk mendalami ilmu ini, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan dia juga mengatakan, keahlian yang dimiliki oleh Roy Suryo CS banyak digunakan untuk keperluan intelijen dan juga militer. Jadi justru polisi seharusnya perlu orang-orang seperti mereka bertiga. Militer juga perlu orang-orang seperti ini. Tapi intinya adalah dikatakan olehnya, ketiga aset bangsa yang harus dipelihara harus diberi fasilitas untuk bekerja lebih baik, dimintai untuk mengembangbiakan ilmunya untuk anak-anak muda, sehingga lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk mendalami ilmu tersebut. Di mana sebelumnya Tribuners, Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Untuk klaster pertama terdiri dari 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Kemudian untuk klaster kedua terdiri dari 3 tersangka, di mana ketiganya ini yakni Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiolan Sianipar, dan Tifa Uziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Terbaru, Egy Sujana dan Damai Harilubis, status tersangkanya ini telah dicabut setelah keduanya mengajukan restoratif justice atau RJ. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyindir soal restoratif justice yang diajukan oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis hingga berujung penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Rismon mengaku santai saja dengan pencabutan status tersangka dua rekannya dan akan terus melanjutkan proses hukum. Ia pun mengibaratkan perkara ini seperti sebuah pertandingan serta meminta Egy Sujana dan Damai Harilubis menepi dari lapangan jika tidak sanggup melanjutkan. Rismon mengungkapkan Egy dan Damai tidak berkomunikasi dengan para tersangka lainnya sebelum menemui Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Solo saat itu. Ia juga menyebut Egy dan Damai belum memberikan klarifikasi terkait upaya restoratif justice yang ditempuh olehnya. Dan sebelum kedatangan Egy Sujana dan Damai Harilubis ke Solo menemui Jokowi, tidak ada komunikasi sama sekali sampai saat ini dan tidak ada klarifikasi yang cukup detail dijelaskan kepada pihaknya. Dan menurutnya, Egy Sujana ini tidak merasa butuh mengklarifikasi hal tersebut kepada pihaknya, di mana sebelumnya Tribuners Polda Metro Jaya mencabut status tersangka dari Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Selain itu, status pencekalan terhadap Egy dan Damai juga telah dicabut. Pencabutan status tersangka dan pencekalan ini menyusul diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 setelah kedua belah pihak menyelesaikan kasus ini lewat restoratif justice. Status tersangka juga sudah dicabut, serta pencekalan cegah dan tangkal juga dilakukan pencabutan, sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan perkara ini. Ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, pada Senin lalu 9 Januari 2026. Di mana di sisi lain, proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya masih terus berjalan hingga saat ini. Polemik soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini rasa-rasanya masih memanas dan juga ramai diperbincangkan Tribuners. Satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifa Tiasuma atau Dr. Tifa, menyebut pencabutan status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai blunder terbesar
Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, turut mencium adanya kejanggalan di balik proses restoratif justice keduanya. Dalam unggahannya di X pada Senin 19 Januari 2026, Dr. Tifa ini mengungkit sederet blunder kubu Jokowi dalam menghadapi gugatan mereka terhadap ijazah Jokowi, di mana menurut Dr. Tifa, langkah ini justru yang diambil kubu Jokowi justru malah memperlemah Jokowi sendiri. Ia mengatakan dalam pertarungan ijazah, sebetulnya Jokowi dengan alatnya polisi sudah melakukan blunder berkali-kali. Menurut Dr. Tifa, kubu Jokowi ini menyelundupkan sejumlah pasal besar demi menjerat Roy Suryo, Harismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau ketiganya disingkat RRT. Ternyata digelar perkara khusus ketika Dr. Tifa membaca laporan polisi yang dibuat oleh Joko Widodo ini, ternyata dia melaporkan pihaknya dan dia melanjutkan blunder berikutnya mengenai Kasmujo yang disebut bukan dosen pembimbing Jokowi semasa kuliah di UGM. Ini dikatakan Tifa, blunder berikutnya soal Pak Kusmujo, KKN, dan lain-lain banyak blundernya. Dan ia pun juga menyebut pencabutan status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai blunder terbesar. Menurut Tifa, langkah ini justru melemahkan perjuangan kubu yang mendukung Joko Widodo sendiri. Sampai kepada blunder terbesar ini membuat ES dan DHL jadi pengkhianat perjuangannya sendiri. Masalahnya adalah salah orang. Dan jika menyuruh seorang pengkhianat melakukan pengkhianatan, maka tentulah dilakukan dengan senang hati karena itulah habit dia selama ini. Ini dikatakan Dr. Tifa sebagai bukan kemenangan dan Dr. Tifa juga mengatakan cemen dan dia baru akan angkat topi jika berhasil mengangkat orang yang paling tegar, bersih, teguh, kokoh untuk berkata ijazah Jokowi asli. Ini sekaligus menutup postingan dari Dr. Tifa di X tersebut, Tribuners. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menilai ada keanehan dalam restoratif justice yang diajukan Egy Sujana dan Damai Harilubis dan berujung penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Saat ini, Polda Metro Jaya sudah mencabut status tersangka Egy dan Damai. Refli mengaku tidak mempermasalahkan penerbitan SP3 tersebut, namun Refli menyoroti proses hukum yang ditempuh. Refli menuturkan pasal yang diterapkan terhadap Egy dan Damai ini memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dengan demikian, ia menilai upaya restoratif justice tidak dapat diterapkan kepada Egy dan Damai Harilubis. Download Tribun X sekarang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.